rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang banyak bahkan tidak terhingga. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan itba'i tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya Khatib berwasiat, wabil khusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul berserah diri hanya kepada syariat agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita ke dunia beserta tugas dan kewajiban yang melekat pada diri kita, baik kewajiban selaku infiradi kita sebagai hamba Allah, kewajiban yang sifatnya individu, hubungan vertikal kita dengan Allah, maupun kewajiban ijtimai, kewajiban kolektif yang harus kita laksanakan, juga menyangkut kewajiban yang hukumnya fardu ain maupun fardu kifayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun kewajiban kita sebagai hamba Allah yang dihadirkan ke dunia adalah untuk mentauhidkan Allah. Bahkan seluruh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam hingga nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah wa tuflihu. Wahai manusia, katakanlah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah,
maka pasti kamu akan berjaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal apapun, baik ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu mahdoh maupun luar mahdoh, maka tidak ada niat yang kita tanamkan di dalam hati agar setiap apa yang kita lakukan semata-mata kita persembahkan kepada Allah, tidak bercampur dengan penyembahan kita kepada makhluk. Murni bahwa kita ini beribadah hanya kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang pantas dan layak untuk kita ibadahi. La ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi siang dan malam, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam keyakinan kita bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diatur oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang ikut membantu pengaturan alam semesta, apalagi mengaturnya. Alam semesta ini seluruhnya, yang nampak maupun yang tidak nampak, semua diurus, diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana setiap hari matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Hal itu merupakan bentuk nyata dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja matahari ini dia berlaku sendirinya tanpa mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada dirinya, maka pasti dan pasti alam semesta ini akan mengalami kebinasaan dan kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam semesta ini berlaku dengan sangat dinamis, dengan kehidupan yang tertata, dengan kehidupan yang telah berlaku sebagaimana kita katakan hukum alam, atau dalam bahasa agama sunnatullah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta ini. Maka kita meyakini bahwa tidak ada zat yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa tidak ada zat yang memberikan rezeki kepada kita kecuali hanya Allah. Kalaupun kita berdagang, maka perdagangan kita hanyalah syariat. Kalaupun kita pegawai, maka rezeki yang kita dapatkan bukan karena kedudukan kita sebagai pegawai, tapi karena kita sebagai hamba Allah yang perlu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa yang mendatangkan rezeki adalah kedai kita, yang mendatangkan rezeki adalah sawah kita, kebun sawit kita, maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal bahwa zat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta makhluknya. Maka ini adalah perbuatan syirik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meyakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita berusaha melengkapi keperluan hidup kita dengan berlaku sebagai seorang yang berusaha sebagai siapapun, profesi apapun, maka itu bagian dari ikhtiar kita yang akan dimulai ibadah. Jika niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita, tanggung jawab kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jika benar tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketika selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk ibadah yang lain seperti sholat, zakat, puasa dan haji, maka tidak akan pernah ada penentangan dalam diri kita. Tidak pernah ada sesuatu yang membuat kita menjadi enggan untuk mentaati perintah-perintah Allah, karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah mengatur hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian hadirin yang mulia, bahwa tugas dan kewajiban kita sebagai naibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan tugas agama kepada sesama manusia. Karena pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk seluruh manusia. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usianya terbatas, masa kehidupannya juga terbatas. Lalu siapa yang melanjutkan tugas kenabian ini, risalah kenabian ini agar agama ini sampai kepada manusia yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di tempat-tempat terpencil, yang ada di desa-desa terpencil, bahkan yang jauh lebih penting adalah mereka orang-orang yang dekat dengan kita, sanak keluarga kita. Kalau bukan kita, karena kita adalah penerus dari lisan Rasulullah SAW untuk menyampaikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. Dakwah menuju Allah. Ala basiratin, dengan hujah yang nyata, dalil yang jelas. Ana wa man taba'ani. Hal itu adalah tugasku, kata Nabi. Wa man taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Kita ini umat Rasulullah SAW, mengaku mengikuti Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini kita pun juga punya tugas dan kewajiban untuk menyampaikan agama kepada orang yang kita bisa. Kemudian selanjutnya hadirin mulia, tugas dan kewajiban kita adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Secara pribadi hadirin, secara individu, bahwa kita ini adalah pemimpin untuk diri kita. Kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Adapun sebagai pemimpin dalam ruang lingkup yang lebih luas, apakah kita sebagai kepala rumah tangga, apakah kita sebagai kepala di perusahaan, apakah kita sebagai kepala desa, ataukah juga kepala daerah, dan pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi daripada itu, maka kita adalah khalifah untuk memberikan kebaikan, menjadikan orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita hidup aman, hidup damai, hidup makmur. Karena sebagai khalifah kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Bukan sebaliknya. Khalifah itu bukan mengambil manfaat dari orang-orang yang kita pimpin, tapi justru sebaliknya memberikan manfaat kepada orang-orang yang dipimpin. Itulah sifat khalifah. Maka hadirin yang mulia, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita ke dunia sebagai khalifah, maksudnya adalah untuk memakmurkan dunia ini, untuk memberikan manfaat kepada alam semesta, kepada sesama manusia, kepada hewan, binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada alam semesta. Hendaklah manusia menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi sebaliknya, jika manusia satu sama lain saling merugikan, mendatangkan madarat, maka inilah perbuatan yang justru sebaliknya dari tugas dan kewajiban yang seharusnya diemban oleh manusia. Oleh karena itu hadirin yang mulia, paling tidak kita memahami siapa diri kita, apa kedudukan kita, maka kita akan
mulai untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, paling tidak kepada anak dan istri kita. Itulah makna dakwah, menyebarkan kebaikan, menjadi naibnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan agama paling tidak kepada anak dan istri, untuk sama-sama mengamalkan agama secara sempurna. Kemudian yang ketiga, secara pribadi bahwa kita punya tugas dan kewajiban untuk memberikan manfaat kepada diri kita, memberikan manfaat kepada anggota keluarga kita, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalam komunitas kita. Apakah kita sebagai pemimpin, maka siapapun kita punya kewajiban untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah sehingga kita paham apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ayatan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bitarkil nasi abadan mabqaitana warhamna annaka ta'ala farjukna husnul adri fi marubik Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.